Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan UTBK mengenai TPS penalaran umum. Sebelum saya masuk ke penjelasan soal, di sini saya mau intro dulu apa aja sih yang akan diujikan nanti di TPS penalaran umum. Jadi intinya untuk TPS penalaran umum ini terbagi menjadi tiga ya menurut saya. Pertama ada logika matematika, nanti digunakan untuk mengerjakan soal cerita atau paragraf gitu ya, soal bacaan. Kemudian yang kedua ada pola bergambar, pola angka gitu ya saya sebutnya, sebagaimana nanti yang akan saya bahas. Biasanya kalian cukup memanfaatkan notasi matematika, ada kali, ada kurang, ada bagi, dan ada tambah. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah perbandingan. Perbandingan nanti bentuknya biasanya adalah persen-persenan ataupun desimal. Oke. Untuk video kali ini insya Allah saya akan bahas tentang pola angka dan juga perbandingan, di mana kalau untuk logika matematika yang akan digunakan untuk mengerjakan soal bacaan akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Oke, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Ada dua contoh soal nih yang saya ambilkan dari buku salah satu bimbel gitu ya. Ada dua soal mengenai pola angka nomor 17 di sini. Mari kita lihat. Nanti kalau misalkan tulisan kurang jelas akan saya bagikan di kolom deskripsi ataupun di grup ya. Kita lihat nomor 17, nilai 35 adalah operasi dari bilangan-bilangan di luar segitiga A. Jika segitiga A dan segitiga B memiliki operasi yang simetrik, maka nilai X pada AB adalah apa gitu ya. Nah, konsepnya gini. Kalau misalkan dia hanya 3 angka, hanya ada 3 angka gitu ya. Ini X 5, 9, 4. Berarti kemungkinannya, konsepnya gimana? Kemungkinannya adalah bisa dia dikali atau dibagi dulu, kemudian dikurang atau ditambah dengan angka terakhir. Oke, kita masuk ya ke contoh nomor 17, di mana di sisi kiri gitu ya, segitiga A ada angka 3, 4, 8, di tengahnya ada angka 35, kemudian yang samping kanan ada angka 4, 5, dan 9 di luarnya, kemudian di tengah ada angka X. Ini ada 3 angka, maka kalau 3 angka dia hanya cukup dikali dulu atau dibagi dulu untuk kedua angka, kemudian baru dikurangkan atau ditambah dengan angka terakhir gitu ya. Nanti akan sedikit berbeda dengan pola angka yang angkanya berjumlah 4. Oke, kita langsung aja kita analisis ya bagaimana hasilnya ketika dia terdiri dari 3 angka. Untuk soal pola angka ini sebenarnya kita coba-coba gitu. Cuman semakin kita mencoba, maka akan semakin mudah bagi kita untuk nantinya membaca soal nih. 8 kali 4 kan 24. Kemudian 8 kali 4 8 kali 4 24 untuk menuju ke 35, apakah dia ditambah 3? Itu apakah hasilnya 35? Bukan. Berarti polanya bukan seperti itu. Kita coba salah. 8 kali 4 ya. 8 kali 4 itu kan 32. 32 ditambah 3. Hasilnya adalah 35. Kita coba nih. Nanti di jawaban ada nggak?
9 dikali 5, kemudian dikurangin, ditambah 4. Nah, yang ini 9 kali 5 ditambah 4. 9 kali 5 45, 45 ditambah 4 hasilnya 49. Ada kayak ada. Jawabannya adalah D. Oke, kesimpulan di gimana? Kesimpulannya adalah kalau misalkan polanya yang bawah dikali dengan kanan, maka yang ini ya maksudnya, ketika angka 8 yang bawah dikali dengan 4, bawah dikali dengan kanan, maka yang segitiga B juga sama, bawah dikali kanan. Lalu keduanya, kalau misalkan yang sisi A atau segitiga A ditambah, maka yang segitiga B pun juga nanti ditambah. Berarti hasil keduanya akan ditambah dengan 4. Oke, semoga paham. Nanti kita coba ke soal-soal lainnya. Lalu untuk yang nomor 8 di sini 18 ada modelnya adalah 4 angka. Kalau 4 angka itu nanti masing-masing kita melewati 3 proses ya. Kalau yang 3 angka cukup 2 proses, kalau yang 4 angka maka ada 3 proses. Prosesnya gimana? Proses pertamanya adalah biasanya ya sama-sama dikali atau dibagi dulu. Kemudian nanti hasil keduanya baru dikurang atau dijumlah. Sesuaiin pola aja. Gitu. Sama-sama dikali atau dibagi, kemudian nanti dikurangkan atau dijumlah. Atau nanti bisa kebalikan, tergantung nanti kalian mendapatkan polanya seperti apa. Kita coba. Kalau misalkan di segitiga kotak gitu ya, ini ada angka 7, 6, 5, 10, 30. Lalu untuk kotak satunya adalah X, 6, 16, 2, dan 24. Kita cek. Kira-kira kalau misalkan tengahnya hasilnya 7, maka harus diapakan? Gitu kan. Oke. Sama ya polanya. Kalau misalkan yang atas mau kalian bagi atau kali dengan sisi kiri, maka yang kotak B pun juga sama. Atas dikali dengan kiri. Kalau misalkan kalian maunya adalah bawah dulu dikali dengan kanan, maka yang sisi B juga kotak B, bawah dikali kanan. Oke, polanya adalah ini saya coba untuk atas dibagi dengan kanan, samping kiri dibagi dengan bawah, kemudian nanti dijumlahkan. Oke, modelnya gini. Atasnya adalah 30, kanannya 6. Kemudian nanti hasilnya akan saya tambahkan dengan sama polanya. 10 kiri dibagi dengan 5. Makanya hasilnya adalah 5 ditambah 2, 7. Maka yang kotak B pun sama polanya. Ketika nanti yang atas dibagi dengan kanan, maka ini juga sama ya. Yang atas adalah angka 24 dibagi 6. Polanya sama ditambah. Kemudian yang kiri 16 dibagi dengan 2. 24 bagi 6 itu hasilnya adalah berapa? 4 ya, tambah 8. Dapat jawabannya C. Oke, kesimpulannya gimana kalau yang 4 angka? Kesimpulannya adalah nanti dia sama-sama dibagi atau dikali dulu dengan pola yang sama. Kalau misalkan atas dibagi kiri kotak A, maka yang kanan pun juga nanti atas dibagi dengan kiri. Kalau yang ini saya jawabannya dapatnya adalah atas dibagi dengan kanan, maka pola yang kotak B juga atas dibagi kanan, kiri dibagi bawah, kiri dibagi bawah, kemudian keduanya dijumlahkan masing-masing kotaknya. Seperti itu. Nanti kita coba, kalau misalkan belum paham, kalian mau request soal, silahkan tulis di komentar soalnya seperti apa. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan saya coba untuk mengerjakannya. Oke, dari model pola angka semoga kalian paham. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.